sedikit turun selama tinggal di Kaligenyam. Kawan. Ini namanya lantai 1, mau lagi lantai 3 sekarang. Awas. Yang 3 ini hampir rusak. Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih, Majen Muhammad Saleh Mustafa menyatakan pasukan TNI Polri telah menguasai distrik Paru di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah yang sebelumnya diduduki kelompok TPNPB OPM yang dipimpin Egyanus Kogoya. Hal itu dinyatakan Saleh melalui keterangan persnya. Paru sudah dikuasai oleh TNI Polri, kata Saleh. Menurut Saleh, TNI pada prinsipnya membantu Polri mencari keberadaan pilot Susi Air, Philip Max Martin, yang diduga disandra oleh kelompok bersenjata TPNPB. Untuk menemukan keberadaan Philip Max Martin, Saleh menyatakan kepolisian daerah Papua maupun Kodam Cendrawasih telah mendekati dan berdialog dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Saleh juga menyatakan aparat keamanan akan melakukan penegakan hukum terhadap kelompok TPNPB. Dalam upaya penyelamatan pilot tentunya ada resiko, apakah nanti selamat atau tidak. Namun tentunya kami sudah perhitungkan. Kita berdoa semoga pilot ditemukan dalam keadaan selamat, ucapnya. Sementara itu, polisi mendorong upaya negosiasi dengan kelompok KKB Egyanus Kogoya agar membebaskan pilot Susi Air. Polisi memberikan tugas negosiasi itu kepada pemerintah daerah yang melibatkan seluruh unsur ketokohan di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pilot saat ini ada bersama KKB Egyanus Kogoya. Namun kondisinya seperti apa kita belum tahu. Nah, kita akan lakukan negosiasi karena itu jalan yang terbaik kita lakukan, ungkap Kapolda Papua Irjen Matius De Fahiri pada Selasa 14 Februari 2023. Fahiri menegaskan kepolisian akan memberikan kesempatan kepada Bupati bersama seluruh tokoh masyarakat dan tokoh gereja untuk menjalin komunikasi dengan Egyanus Kogoya. Diharapkan dalam waktu dekat komunikasi itu bisa terlaksana. Komunikasinya belum terjadi, lokasi mereka kan di hutan dan melewati sungai. Jadi kita tunggu saja tim yang diutus oleh pemerintah daerah. Semoga saja 1-2 hari ke depan ada jawabannya, pungkasnya. Fahiri menegaskan aksi KKB juga berdampak terhadap kemajuan Duga. Padahal pemerintah setempat diklaim sedang menggencarkan pembangunan. Ia menambahkan, pasca intimidasi 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paru dan pembakaran pesawat Susi Air, seluruh masyarakat Paru secara perlahan bergeser menuju Kenyam, ibu kota Duga. Saat ini pemerintah daerah harus bekerja keras untuk membantu masyarakat yang mengungsi. Kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Memang jadi masalah manakala ada isu-isu yang tidak benar diangkat menjadi pemicu, akhirnya situasi kayak begini tegang dan sebagainya. Dan ini kita sesalkan. Untuk itu kesempatan ini saya himbau kepada adik-adik saya di tanah Papua, kembali tenang, percayakanlah kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan semua ini dengan baik. Orang selama ini melihat bahwa bendera itu bendera negara, bukan bendera negara itu. Saya sekali-kali katakan bukan bendera negara itu. Itu adalah bendera yang Belanda sebutkan itu landflag. Landflag itu bendera budaya, bendera tanah. Mana ada yang bikin Papua merdeka itu? Itu mimpi itu. Kasus-kasus makar yang berkaitan dengan pengibaran
bendera, mungkin perlu ada pendekatan hukum yang dalam hal ini bisa menggunakan mekanisme di luar daripada pengadilan. Nah, karena di dalam Undang-Undang Otsus sendiri itu di pasal 2 itu ada ruang di mana bahwa sepanjang pengibaran bendera itu dimaknai sebagai simbol kultural. Nah, itu sebetulnya di dalam Undang-Undang Otsus itu hal yang biasa, karena memang hal itu bukan baru pertama kali terjadi. Nah, sehingga harapan kami agar dalam hal kasus-kasus serupa di kemudian hari perlu ada strategi dalam penegakan hukum. Pilot Susi Air masih disandra. Siapa WNA yang kibarkan bintang kejora di Rimba, Papua? Foto seorang pria yang diduga warga negara asing atau WNA sedang mengibarkan bendera bintang kejora di sebuah wilayah pegunungan Papua viral di media sosial. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengakui bahwa benar saat ini banyak beredar di media sosial foto seorang pria yang dikelilingi warga sedang memegang bendera bintang kejora dalam tayangan video berdurasi 43 detik. Lebih lanjut, dia mengatakan foto tersebut menjadi viral setelah kejadian beberapa waktu lalu di Kabupaten Duga yang hingga menyebabkan hilangnya seorang pilot yang juga merupakan WNA dan sampai saat ini masih dalam pencarian aparat gabungan TNI Polri. Foto yang beredar tersebut kemudian dikaitkan dengan kasus yang sedang naik mengenai seorang pilot Susi Air yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kejadian di Kabupaten Duga dan saat ini belum diketahui keberadaannya, kata Ignatius Beni kepada awak media Jakarta Senin 13 Februari 2023. Menurutnya foto tersebut diketahui dikutip dari sebuah video yang telah lama diupload oleh salah satu akun bernama @mediapapua of Melanesia di sebuah platform Instagram dengan memakai caption "Welcome to Papua". Pihaknya juga akan menelusuri siapa pengunggah video tersebut. Dapat kami pastikan bahwa foto tersebut bukanlah seorang pilot Susi Air yang hingga kini masih dalam pencarian aparat gabungan, ujarnya. Foto tersebut diambil dari sebuah video yang diupload pada bulan Februari pada tahun 2022, yang berarti itu merupakan video lama sebelum kejadian di Kabupaten Duga, sambung Beni. Saat ini pihaknya juga akan menyelidiki mengenai video itu tentang apa keterlibatan pria asing tersebut dan apa maksud dari pengibaran bendera bintang kejora di dalam video. Satu hal yang dapat kami ketahui, dalam video yang beredar itu juga memperlihatkan bahwa pria yang sedang mengibarkan bendera bintang kejora tampak tidak terganggu dikelilingi masyarakat yang memegang senjata laras panjang dan tampak asik mengobrol bersama, tutur Beni. Wakil Duta Besar atau Dubes Selandia Baru, Brendan Stanbury, berkunjung ke Mimika, Papua Tengah untuk mencari tahu perkembangan penanganan pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kedatangan Brendan disampaikan Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa. Kehadiran Wakil Dubes Selandia Baru mereka untuk mencari tahu langkah-langkah apa yang telah dilakukan Polri, termasuk TNI yang juga ikut terlibat, ujar Majen Saleh kepada detik.com di Mimika, Senin 13 Februari 2023. Wakil Dubes Selandia Baru datang bersama stafnya, yakni Patrick Fitzgibbon dan Alexander M. Sisporen. Majen Saleh mengatakan pihaknya sudah memberi penjelasan secara terbuka terhadap Brendan. Intinya kita TNI Polri kan melakukan penegakan hukum, sedangkan TNI di sini fungsinya membantu Polri untuk melakukan penindakan hukum, kata Majen Saleh. Pelanggarannya pelanggaran hukum sehingga bukan sifatnya bernilai militer, sehingga kedepannya pelanggaran hukumnya kita membantu kepolisian, sambungnya. Sepekan pilot Susi Air disandra. Pesawat Susi Air dibakar KKB di distrik Paron Duga pada Selasa 7 Februari lalu. Sementara pilot pesawat yang merupakan warga negara Selandia Baru, Kapten Philips Max Martin, hingga kini masih hilang dan diduga disandra KKB. Pencarian pilot akan kami lakukan terus. Kita belum tahu keberadaannya, apakah dia diamankan KKB atau dia melarikan diri pada saat pembakaran Susi Air.
Dalam misi pencarian tersebut, Ramdhani mengaku pihaknya melakukan patroli udara melalui helikopter milik Polri setiap hari. Namun yakni faktor cuaca yang susah ditebak membuat proses pencarian sulit dilakukan. Pencarian melalui udara menyusuri jalan yang sudah jadi kita lakukan. Lalu di hutan juga, namun hal itu sangat sulit lantaran hutan yang lebat. Selain itu, di sana cuaca tidak menentu, kabut tebal kerap terjadi dan dengan waktu yang tak menentu, katanya.